Jangan lupa like, comment, and share di M Thorik Kasubah. Like, subscribe, dan share channel YouTube Muhammad Thorik Kasubah Official. Juga channel YouTube guru kita M Thorik Kasubah Official. Semoga berkah dan bermanfaat. Kemudian setelah itu saya mulai terinspirasi. Bagaimana kalau kelapa saja saya bisa panjat, saya bisa kerja keras, masa hafalan Al-Quran gak bisa? Allah. Dari situ. Tiga, dua, satu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat al-qailu fi muhkamil ayatil bayyinat wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah para pemirsa dimanapun berada, telah hadir di tengah-tengah kita bersama saya di sini sahabat saya sendiri. Beliau adalah Ustadz Hamdan. Assalamualaikum Ustadz Hamdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz Hamdan ini saat ini sedang melanjutkan pendidikan strata 3. Nanti kita akan menggali tentang latar belakang beliau dan seterusnya. Maka mari kita ikuti. Nah, saya Irwan Tamsoa bersama Ustadz Hamdan akan bercerita seputar tidak hanya mengenai pengalaman hidup, tapi suka duka dalam kehidupan beliau yang insya Allah akan kita gali pada kesempatan ini. Baik, Ustadz Hamdan barangkali sedikit memperkenalkan nama, profil atau latar belakang keluarga, asalnya dari mana. Ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih kepada kawan saya yang juga luar biasa, Ustadz Irwan Tamsoa. Sebelum saya menjelaskan atau berbagi pengalaman tentang kisah hidup selama pendidikan di Jakarta maupun di Malaysia saat ini tentunya, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan nama dan kemudian background saya. Asal ya. Oke. Jadi nama saya adalah Hamdan Hasan. Hamdan Hasan. Hamdan sebenarnya Hamdan. Murakab berarti nama atau nama Hamdan? Hasan itu bapak saya. Oh, bapak. Oke, berarti namanya tunggal ya, satu ya. Betul. Jadi Hamdan doang. Harusnya tuh Hamdan bin Hasan. Ya. Tapi karena kita di Indonesia tanpa bin. Betul sekali. Ya. Jadi Hamdan bin Hasan bin Abdullah bin Abdul Hamid. Allah, lengkap. Jadi buyut saya namanya Abdul Hamid. Kemudian saya di keluarga saya itu kami 6 bersaudara. Saya yang paling tua. Saya lahir tahun 28 Februari tahun masih muda ya? Ya, Masya Allah. tahun 1990. 90. Orang bilang dari sisi umur mungkin masih muda, tapi kalau kebanyakan orang di daerah, misalkan saja di kampung saya gitu atau teman-teman saya, katanya wajahnya boros. Oh enggak, karena wibawanya, keilmuannya yang begitu matang sehingga berpengaruh mungkin Ustadz Hamdan. Mungkin nggak tahu juga, terserah orang menilai kayak bagaimana. Yang jelas usia saya 32 tahun saat ini, nanti 28 Februari 33. Usia masuk 33. Oh, masih muda, Saya berharap kepada seluruh pemirsa dan khususnya Ustadz Irwan Tamsoa agar senantiasa mendoakan. Ya, kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita panjang sehat, umur, sukses. Karena sebentar lagi mau puasa, jadi mudah-mudahan puasa kali ini kita bisa bertemu. Amin, kembali amin dengan ya Allah. tamu Allah yang agung. Amin. Kemudian orang tua saya
Bapak saya ini ibunya berasal dari salah satu desa di Halmahera Selatan namanya Papaceda. Papaceda. Ah, Oke. kemudian Itu di daratan Halmahera ya? ya, Karena daratan Halmahera Selatan ini ada kepulauan juga. Ya betul sekali. Nah, berarti Papaceda ini letaknya di daratan Halmahera. Halmahera. Oke. Dikenalnya dengan Gane Barat. Gane Barat. Ya, Gane Barat. Betul. Jadi setelah dari SMP, waktu itu saya tertarik karena waktu itu ketika awal-awal mantan bupati kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Muhammad Kasuba, Ya. beliau ketika jadi bupati itu awal-awal ketika ada pengadaan ini MTQ atau kalau nggak salah STQ di Bibinoi. Di Binoy ya. Nah waktu itu saya pulang dari kebun selesai manjat kelapa, saya lihat, aduh ini orang rapi-rapi, sedangkan saya pakai celana pendek. Oh, itu teman-teman sebaya itu? Iya. Masya Allah. Saya perhatikan suaranya bagus-bagus, hafalannya juga oke-oke, Ya. bacaan Al-Quran. Saya terinspirasi dari mereka. Masya Allah. Nah, Itu ketika pulang dari kebun? Dari kebun. Subhanallah. Nah, apalagi ketika pengumuman hadiah. Hmm. Kata saya, ini orang kok bonus yang dikasih oleh pemerintah, dalam hal ini Bapak Muhammad Kasubaya, waktu itu beliau jadi bupati, gede sekali banget, maksudnya besar banget. Besar banget, oke, Masya Allah. Sedangkan saya yang manjat kelapa cuman sekali dapat hanya 350, itu pun kadang-kadang. Oke, kelapa ini kan per 6 bulan ya sekali panen, 4 bulan atau 6 bulan? Kadang-kadang sebulan, 2 bulan. Ada, langsung panen itu. Oke. Ya. Nah, kemudian setelah itu saya mulai terinspirasi. Bagaimana kalau kelapa saja saya bisa panjat, saya bisa kerja keras, masa hafalan Al-Quran gak bisa? Allah. Dari situ. Kelas 3 saya udah mulai stop untuk tidak lagi manjat kelapa. Saya fokus untuk belajar. Saya coba-coba hafal surat-surat pendek dari juz 30. Ternyata waktu itu saya coba sebulan. Saya hafal juz 30 karena sebagian kan yang ayat pendek kan kita udah hafal ya. Iya. Kemudian sisanya itu kan paling yang agak sedikit panjang-panjang kayak surat Abasa, Al-Mutaffifin dan lain-lain itu yang agak lama. Ya, maklum dong sebagai pemula sebulan. Kalau orang lain kan mungkin nggak sampai sebulan habis. Siap. Kalau saya yang bergelut di dunia kelapa ya tentu harus menyesuaikan. Saat. Setelah itu kemudian saya masuk pondok pesantren. Siswa pertama kali yang masuk ke dalam kamar itu adalah saya, orang Bibinoi asli. Oke, itu pesantrennya masih baru ya berarti? Masih baru sekali. Oke, baru pertama kali dibuka ya. Saya potong sedikit tadi, menarik mengenai motivasi Ustadz terinspirasi ingin menghafal Al-Quran karena melihat teman-teman sebaya yang mendapatkan bonus. Artinya ini bisa istilahnya mengkanter isu-isu yang orang-orang sentimen terhadap acara-acara STQ, MTQ, artinya unfaedah acara ini. Orang menghafal Al-Quran juga hanya karena ikut MTQ, STQ. Artinya dia mengharapkan hadiah. Sehingga ada orang-orang berpendapat bahwa ini tidak perlulah menghambur-hamburkan anggaran. Tapi saya melihat justru ini adalah sebuah motivasi besar. Ya, contohnya Ustadz sendiri tadi termotivasi dengan itu, saya terinspirasi dengan teman-teman yang mulai menghafal. Artinya nggak apa-apa. Toh kita menjadikan hal-hal itu sebagai motivasi. Ya, tujuannya kita tetap ini menghafal Al-Quran seperti itu Ustadz ya. Ya, betul sekali. Jadi saya terinspirasi dari situ. Kemudian di kelas 3 SMP waktu itu saya sudah mulai berdiam diri di masjid. Jadi tiap hari setelah juz 30 saya coba habis. Kemudian saya berusaha hafal di juz 1. Nah, pas hafal di juz 1 ternyata tidak sampai sebulan selesai juz 1. Masya Allah. Karena saya punya niat yang tinggi waktu itu. Ini anak petani yang hari-hari bergelut dengan kelapa. Tiba-tiba dihadapkan dengan Al-Quran. Hanya dalam waktu sebulan 1 juz ya. Juz 1 kelar. Ya, maksudnya juz 1-nya kelar. Allah, gitu. Luar biasa. Nah, kemudian singkat cerita saya juga langsung lanjutlah sekolah di pondok pesantren Al Khairat Bibinoi, tempat saya. Masih di desa yang sama. Masih di desa yang belum sama. Belum keluar. Sampai kemudian STQ di daerah Gane Timur kalau tidak saya, Mafa namanya, desa Mafa. Di situ saya sebenarnya dapat juara 2 karena waktu itu saya itu tilawah Al-Quran itu saya nggak terlalu bagus. Bukan nggak terlalu bagus, memang tidak bisa.
Punya modal hafalan, tapi kalau yang bayati, Oke. ras, kayak gitu-gitu saya kurang Iya, begitu pakai bisa. tingkatan-tingkatan nada itu, Iya, karena itu betul. perlu dipelajari itu. Pelajari. Iya. Dan saya sudah belajar kira-kira setahun, cuma nggak bisa-bisa, memang nggak bakat di situ. Oke. Akhirnya pas setoran hafalan, alhamdulillah hafalan saya bagus. Yang kawan saya, lawan saya itu dia bayati Rosh, kemudian seni bacaan Al-Quran juga oke. Cuma hafalan dia kurang oke. Makanya waktu itu qadarullah akhirnya saya dimenangkan. Maksudnya posisi tidak juara 1 tapi sudahlah Ya. masuk juara 1 gitu. Oke. Itu kan kebijakan hakim ya. Kemudian setelah itu ya sudah akhirnya lanjut selesai di 2010 SMA-nya. SMA 2010. Selesai SMA. Setelah itu selesai SMA 2010 diskusi sih dengan orang tua saya. Oke, musyawarah ya. Ya, kalau di kampung saya panggil papa ya, Pak. Ini papa bagaimana ini? Saya kuliah lagi atau enggak? Nah, kemudian setelah itu terserah kamu. Kalau kamu mau kuliah, ayo. Waktu itu lagi-lagi programnya Bapak Muhammad Kasubah waktu itu. Oke, sebagai bupati ya. Sebagai saat bupati itu. periode pertama. Beliau menyekolahkan anak daerah keluar Halsal. Waktu itu kemudian saya tes bahasa Arab. Bahasa Arab saja 0%. Oke. Saya nggak bisa. Cuma modal hafalan doang. Tes bahasa Arab, tapi sebelumnya kursus dulu. Nah, karena kan saya di pondok itu yang diajarkan cuma nahu sharaf doang. Iya, gramatikal bahasa Gramatikal aja. bahasa. Kaidah bahasa lah ya. Ya, itu pun Tapi kalau misalnya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bercakap, muhadasa, tidak bisa. masih terbata-bata bukan atau terbata-bata, memang tidak bisa sama sekali. Masya Allah. Oke. Akhirnya belajar gramatikal waktu di pondok pesantren. Guru kami waktu itu kalau tidak salah Ustadz Termizi Kamarullah. Oke, setelah. Ayahandanya Ustadz Yusran. Oh, Itu guru Masya kami. Allah, panjang umur beliau masih ada sampai sekarang. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang Ya umur ya. Allah, ya Rabbal Alamin. Terus saya belajar sama beliau 3 tahun selama di pondok pesantren dan punya bekal sedikit. Oke. Teslah ke salah satu perguruan tinggi waktu itu namanya An-Nuaimi. Tes bahasa Arab Jakarta. Singkat cerita berangkatlah saya ke Jakarta di tahun 2010. Nah, ini mulai kuliah ini. Ya. Oke. Terus pas masuk lihat loh ini kok guru-guru kok nggak ada yang orang Indonesia, kok orang-orang Arab semua. Arab semua, Kata iya. saya, iya. waduh ini bahaya ini. Sedangkan bahasa masih belum bagus. Jadi di tes dari kampung tadi kan tes bahasa Arab. Lulus. Karena memang diprioritaskan orang timur. Berapa orang waktu itu yang Berapa diberangkatkan dari Halmahera Selatan? Ada 7 orang kira-kira. 7 orangan. Masya Allah. 10 orang apa sampai 7 sampai 10 orang. 7 sampai 10 orang. Dari 7 sampai 10 orang itu semuanya masih bertahan Semuanya saat ini atau ada yang kembali pulang kemudian? yang bertahan saat ini ya paling saya. Masya Allah. Kemudian siapa lagi yang teman-teman yang lain mah udah pulang semua. Oke. Pulang Ya. ke kampung masing-masing. Ya waktu itu karena memang satu ya, karena diprioritaskan orang timur ya kita dinyatakan lulus. Oke. Gitu. Dan saya paling benci mata pelajaran yang paling saya nggak suka banget itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab. Ya, karena Gitu. sesuatu yang tidak kita ketahui itu akan menjadi musuh. Ya betul sekali. Istilahnya seperti itu kan. Ya. Kalau di umum itu matematika. Oh gitu. Dulu nggak pernah belajar matematika, ternyata belajar ilmu waris pun pakai matematika juga. Iya. Mau nggak mau harus belajar. Oke, akhirnya lanjut di An-Nuaimi. Saat itu saya terus terang ya. Saat itu karena memang bahasa saya juga masih lemah. Oke. Kemudian saya sakit selama 1 bulan. Masya Allah. Mungkin karena kepikiran, Stres. Ya, yang tadinya masih di kampung, SD, SMP, SMA di kampung, tiba-tiba keluar ke kota Jakarta, langsung dihadapkan dengan kesulitan pelajaran. Ya. Itu Jadi stres, sakit. sakit. 1 bulan 1 sakit. bulan. Masya Allah. Mimisan terus, setiap kalau belajar mimisan terus. Tapi ketika berangkat dari kampung itu orang tua merestui atau tidak? Restui sekali. Masya Allah, luar Merestui biasa. Berarti ini doa orang tua ini. Ya. Itu dia. Nah, akhirnya di tahun pertama itu saya rosip di An-Nuaimi itu. Ya. Saya rosip kira-kira ada yang saya lulus itu cuma 2 mata kuliah saat itu. Karena kalau nggak salah itu 6 saja rosip itu sudah 6 saja kalau tidak lulus itu sudah dianggap 6 mata rosip. kuliah ya. 6 mata kuliah. Saya waktu itu 5 mata kuliah yang tidak lulus, cuma 1 doang yang saya lulus.
hafalan Al-Quran. Allah. Karena memang itu background saya Ya. memang dari pondok pesantren kan. Hmm. Nah, ini dinyatakan lulus juga, alhamdulillah. Hmm. Dan kemudian singkat ceritanya, karena saya nggak kuat, saya pengen cari yang umum dan yang bebas-bebas, saya keluar Masya Allah. Luar biasa ini perjuangannya. tanpa seizin guru-guru saya. Iya. Saya Jadi kabur. sebentar saya potong sedikit pemirsa. Nah, sahabat saya ini juga saat ini beliau mengambil jurusan tafsir di S3 dan beliau Masya Allah ahli tafsir ya Insya Allah ya. Amin. Khususnya untuk di Bibinoi selain guru-guru kita Ustadz Muhammad Kasuba, Ustadz Abdul Ghani Kasuba, ada juga Ustadz Muhammad Tariq. Nah, beliau juga salah satu yang bisa kita sebutkan sebagai ahli tafsir khususnya kita di Maluku Utara. Dalam Nah, lingkup Masya Allah. kecil lah. Ya, tapi tadi kalau kita lihat background lika-liku perjuangan ketika masuk perguruan tinggi yang buta bahasa Arab, tapi kalau misalnya kita lihat hari ini, Masya Allah luar biasa. Saya makin penasaran ini dengan perjuangan bagaimana mengejar ketertinggalan tadi itu, ya dari Rosim sampai saya dengar Ustadz keluar ya dari kampus itu. Keluar Ya. tanpa pengetahuan guru-guru saya. Allah, Bahasa kasarnya kabur kabur, iya. kabur dari sekolah. Jadi niatnya mencari umum. Oke, kuliah umum lah Ya, seperti itu. Jadi boleh. terlepas dari bahasa Arab, terlepas dari semua itu semua lah. pikiran-pikiran yang mengganggu istilahnya tadi terbeban dengan bahasa Arab. Betul. Ya, dilanjutkan Ustaz. Terus Ah. jadi keluar. Kemudian saya waktu itu kalau nggak salah langsung tinggal di rumahnya Ustadz Torik di Jakarta Sabale Ujung. Oke, di Kalau tidak salah Ustadz Muhammad Jakarta Selatan ya. Pak Gubernur kita ini waktu itu masih jadi wakil. wakil. Enggak, beliau waktu itu anggota dewan. Enggak. Pas wakil. Wakil gubernur. sudah wakil ya. Pak Tayyip Parmain saat itu. Saya tinggal di rumah beliau kira-kira ada 1,5 tahun. Selesai itu saya ingin mendalami bahasa Arab malah. Oke, jadi rasa penasaran ini kembali timbul atau karena Ustadz mendapatkan lingkungan? Ada. Oke. Lipia. Ya. Saya lihat Ustadz Torik itu setiap kali pulang dari Madinah itu kan ngomong bahasa Arab dengan ayahnya. Oke. Saya terinspirasi dari beliau. Masya Allah. Jadi Ustadz Tariq ini kan kuliah di Madinah. Kembali karena antum tinggal di rumah mereka di Samali, melihat interaksi antara Abah dengan Ustadz Tariq ini, sering sehingga menggunakan bahasa Arab. terinspirasi ya. Saya terinspirasi, wah cakep juga sebenarnya. Iya. Saya belajar lagi. Oke. Saya kemudian cari guru kiai. Kiai saya ini namanya Ustadz Rifai. Ustadz Rifai. Beliau ini orang Betawi asli, Masya Allah. tinggal di Mampang, belakang persis rumah sakit Jamsi, dekat Ragunan situ, dekat kampus Lipia juga satu deretan kira-kira. Nah saya belajar sama beliau, hanya di situ kita diajarin ilmu balaghah, ilmu tafsir, ilmu grammar, matematika, bahasa Arab. Ditambah lagi kalau conversation sih nggak terlalu. Oke. Tapi kosakata Kosakata juga diminta untuk dihafal misalnya. Enggak, itu mah bebas saja. Bebas, oke. Yang kita dilatih banget itu baca buku gundulnya. Oke. Sudah Istilahnya alhamdulillah. kitab kuning lah kalau kita. Kalau gitu istilahnya kitab kuning. Akhirnya saya mulai tertarik belajar bahasa Arab kitab kuning. Kawan saya waktu itu namanya Faris. Dari Betawi juga sama orang Betawi. Ustadz Faris namanya. Masya Allah sekarang beliau udah luar biasa. Beliau ini dulu ini memang jurusannya itu komputer. Kalau tidak salah ya. Beliau itu jurusannya komputer. Kemudian beliau punya semangat untuk belajar kitab gundul. Saya terinspirasi dari beliau juga malah. Jadi kebanyakan terinspirasi dari orang-orang sekitar ya. Dari orang sekitar. Jadi kata saya ini orang belajar umum matematika, kemudian ditambah lagi belajar tentang komputer ya. Tapi kok beliau bisa baca buku gundul? Saya terinspirasi, masa sih saya harus kalah sebagai anak pesantren. Masya Allah. Jadi Ustadz ini banyak mendapatkan inspirasi dari orang lain. Insya Allah ke depan ini kita berharap mudah-mudahan Ustadz juga akan memberikan inspirasi kepada generasi kita di Maluku Utara. Amin. Sama-sama lah. Sama-sama. Umumnya di Indonesia lah insya Allah ya para generasi. Nah kemudian saya pindah di kampus umum namanya Setia Bina Madani. Oke. Itu kampus cabangnya waktu saya kuliah di cabang. Saya ambil kelas karyawan. Pusatnya di mana? Pusatnya di Tangerang, Ciledug. Saya ambil jurusan pendidikan. Karena takut jangan sampai saya disuruh oleh bapak saya untuk berkebun. Karena kalau nggak sekolah harus pulang. Ya. Daripada kalau pulang berkebun,
bergelut lagi di Dengan bagian pohon kelapa. pohon kelapa. Iya, Saya udah iya. saya nggak mau lah di situ. Oke, jadi tadi ada semacam ancaman dari orang tua. Ah, sudah kalau tidak mau sekolah pulang berkebun. Oh, efektif juga di Oke. saya, orang tua saya juga sama. Ketika itu dari kebun pulang bawa kacang, nangis di tengah jalan, kata orang tua, ya kalau nggak sekolah seperti ini. Nah itu dia. Nah, Akhirnya sudah mau nggak bawa, akhirnya sekolah. oke. Ya udah jurusan apa? Sebenarnya pendidikan itu saya nggak suka. Oke. Jadi satu-satu kan pendidikan. Yang terpenting sarjana aja dulu. Nah, ilmu mah nanti kita cari belakangan gitu. Oh, waktu Nah, itu. Waktu itu. Akhirnya saya sambil belajar buku gundu sama Ustadz Rifai sama teman saya yang tercinta Faris. itu Ustadz Faris itu. Akhirnya sudah belajar bahasa Arab, bahasa buku gundu sambil kuliah untuk cari S1-nya doang untuk bisa dapat ijazah. Nah, sampai selesai di 2015. Ustadz, saya mau menanyakan sedikit tadi rasa penasaran saya. Ketika sebelum kabur dari kampus itu kan Ustadz sakit sebulan itu. Mm. Nah, selama sebulan itu bagaimana Ya betul. sakitnya itu? Saya itu sakit ya, satu pusing, yang kedua tuh demam, yang ketiga tuh sering mimisan. Oh, Itu sebabnya cuma satu, gara-gara mikirin bahasa Arab. ya berarti stres Ustadz ya? Stres. Stres sekali. Ya. Karena coba antum lihat sendiri, tinggal di desa Bibinoi, kemudian dengan pengetahuan yang Terbatas. Ya. terbatas tidak sama di Jawa. Nah, selama Ustadz sakit itu bagaimana perlakuan guru-guru Ustadz di kampus? Saya ditanya macam-macam, Ustadz, antum ini Hmm. kenapa kok bisa sakit? Iya, iya, Gitu. iya. Apakah nggak cocok dengan makanan? Itu di sekian jumlah yang membuat saya sakit. Oke. Karena saat itu saya Di nggak. antaranya makanan juga. Di antaranya tuh faktornya makanan, Ustaz. Iya. Tapi faktor utamanya stres ini sebenarnya Ustadz ya. Stres sama bahasa Arab. Masya Allah. Kata iya. saya, antum nggak suka makanan. Itu dari sekian banyak faktor. Jadi selama 1 bulan sakit itu masih bertahan di kampus itu? Masih bertahan. Ah. Sampai saya digendong oleh teman saya namanya Ustadz Arzul. Gara-gara sakit. Allah. Gara-gara stres dengan bahasa Arab. Jadi kabur itu nanti setelah sembuh baru kabur ya? Iya, itu pasti. Setelah sembuh baru kabur. Oke. Selesai di 2010 di Setia Bina Madani, Ustaz. Ya. Lanjut. Waktu itu yang membiayai penuh adalah ayah saya. Allah. Pada ayah saya bilang, pokoknya kamu serius, bapak pun serius. Jadi 100% saya kuliah S1 itu dibiayain oleh ayahanda saya. Masya Allah. Nah, setelah itu, kemudian selesai 2016, saya pulang ke Ternate, Bacan. Nah, saya tinggalin istri. Saya balik ke belakang lagi. Saya ini udah nikah. Anak saya 2 saat ini. Satu namanya, yang pertama Sumaya Al-Husna, dan yang kedua laki cowok namanya Suhail Al-Hafiz. Istri saya namanya Siti Khotimah, orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur, Orang Jawa bukan dari Timur. Ternate Maluku Bukan Utara dari ya? Ternate Maluku Utara. Masya Allah. Nah, kebetulan waktu itu tuh kita cinlok lah istilahnya. Oke, ketemu di kampus ya? Ketemunya di kampus. Ya sudah, saya ngelewatin temannya beliau, kemudian kita taruh jadi. Allah. Nah, tidak satu pun yang nemenin saya waktu itu untuk nikah. Oke, selesai di 2010 ini. Kita bareng sama istri saya. Kembali ke Halmahera Kembalilah saya ke Halmahera. Selatan. Saya balik. Bawa anak istri? Enggak, belum. Belum. Istri saya titipin di dekat Al-Hikmah Jakarta. Oke. Dititipin ke siapa? Enggak, ngekos. Oh, ngekos. Oke. Ngekos di situ. Masya Allah. Jadi menikah ini, proses menikah ini masih kuliah atau sudah selesai kuliah baru menikah? Kuliah baru semester 2. Semester 2 kuliah, ketemu teman di Kampus, nikah. Jadi dalam proses kuliah itu sudah menikah. Sudah menikah. Ya, ini kan menjadi salah satu momok yang sangat menakutkan bagi para orang tua kita ini, Betul. khususnya di Maluku Utara kan. Nah, ini juga perlu kita luruskan ini, bahwa pernikahan ini adalah sesuatu yang dianggap aib ketika kita masih sedang dalam proses belajar. Betul. Tapi saya melihat banyak teman-teman, termasuk Ustadz Hamdan ini, begitu luar biasa, cepat menyelesaikan, bahkan dari segi keilmuan begitu mumpuni. Artinya pernikahan itu tidak membatasi, tidak menghalangi ketika kita punya tekad untuk menuntut ilmu, Ustadz ya. Antum tahu nggak, waktu itu saya dengan istri, jadi beliau itu lagi hamil, anak saya pertama. Ini perjuangannya luar biasa Ini nih. perjuangannya. Biasanya yang sudah menikah kemudian masih kuliah ini Betul. tantangannya berbeda dengan Betul. mereka yang masih Betul. sendiri. Jadi saya nikah di usia 22, jalan 23 tahun. Waktu itu masih muda sekali berarti kan. Iya. Istri saya 27. Berarti kira-kira beda berapa tahun? 4 ya. Ya. 27 tahun 27 tahun waktu itu beliaunya.
Nah, kemudian nikah, selesai itu kemudian balik ke Jakarta lagi dan kemudian melanjutkan studi. Sama-sama pendidikan juga. Nah, waktu kita tulis skripsi itu beliau lagi sedang hamil. Antum nikah di Jawa Timur ya berarti? Di Jawa Timur. Antum ke sana sendiri, tanpa ditemani? Ada temanin orang Betawi. Keluarga saya nggak ada. Oke, masya Allah, gentle benar ini, masya Allah. Memang Ya, harus ini begitu. nanti di sesi yang lain kita akan membahas terkait dengan Ustadz punya perjalanan pernikahan. Ya. Nanti aja itu. Nanti itu ya. Ini masih pendidikan. Ya. Kemudian di perjalanan itu kami berdua beliau hamil, istri saya sedang hamil, ya. Kemudian kita sambil nulis skripsi dan macam-macam. Kemudian waktu kita wisuda itu pun anak saya udah lahir. Yang Sumaya, yang anak pertama cewek itu udah lahir. Untuk biaya masih dari orang tua atau sudah sendiri nih? Waktu itu kan saya udah ngajar ya. Oke. Jadi pendapatan saya juga waktu itu 1,5 kalau nggak salah. Oh, udah besar berarti. Ya, karena saya masih pakai ijazah SMA Pondok Pesantren. Untuk mengajarnya. Mengajar. Ya. Itu pun diterima lucu. Jadi waktu itu kawan saya itu yang tes, harusnya saya yang nemanin beliau untuk tes di sebuah sekolah namanya Al Islamic School. Karena dia pengen ngajar. Saya temanin. Karena waktu itu kan saya kan jenggotnya kan panjang dan bewokan dikit ya. Iya. Kemudian ada orang yang bertugas untuk mewawancarai dan ngetes guru supaya dia masuk di sekolah itu, namanya Pak Amin. Nah, kemudian setelah teman saya tes, ternyata bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya juga 0. Akhirnya antum di situ yang ngikutin, yang nemenin. Akhirnya satu ini si Pak Amin ini nyemparin saya. Oke. Antum ya, bisa ngomong bahasa Inggris nggak? Kalau bahasa Inggris saya terbata-bata. Kalau bahasa Arab sedikit lah saya bisa. Akhirnya saya diajak ngomong kira-kira 35 menit. Setelah itu antum yang jadi guru ya. Ya Allah. Yang tadinya antum temenin orang lain, jadinya antum yang ada yang diwawancarai. dipanggil. Itu pun diwawancarai tidak secara formal. Gitu. Padahal antum tidak memberikan lamaran, tidak mengajukan. Sedikit pun. Oke, masya Allah. Cuma ketika bisa nggak bahasa ya, Arab. memang sudah rezeki antum waktu itu, antum sudah menikah. Betul. Dan membutuhkan. Sebelum nikah waktu itu. Oh, sebelum nikah. Sebelum nikah. Jadi tes itu waktu itu sebelum nikah itu usia saya 22. Oh, pantas. Jadi antum berangkat sendiri menikahnya karena sudah modal kan, sudah punya modal dari. Itu pun ngutang. Luar biasa. Jadi harus berani. Oke, laki-laki. Kalau bahasa Tobelo bilang ya, Tobelo hok atau. Oh iya. Jadi itu harus berani. Now. Now tuh. Nah, jadi akhirnya saya balik ke Halsel waktu itu, gabung di Dai. Saya gabung di Dai waktu itu. Singkat cerita kira-kira dapat 6 bulan. Akhirnya saya ajak istri saya dari Jakarta pindah ke Ternate. Tinggal dia di Bibinoi lama. Nah, kemudian setelah itu kami balik lagi ke Jakarta di 2016. Tapi tadi balik ke sana itu karena sudah selesai kuliah. Dua-duanya sudah selesai kuliah. Sudah. Jadi ceritanya ini pulang mengabdi. Pulang mengabdi. Kenapa tidak menetap di sana, Ustadz? Ini kan sudah selesai kuliah nih. Satu sisi bukan masalah pekerjaan ya sebenarnya. Oke. Karena waktu itu memang saya juga sudah aktif di Dai Pemda ya. Di zamannya Ustadz Muhammad Kasubah di periode kedua. Saya sudah aktif. Jadi waktu balik ke sini pun itu karena pengen lanjut S3, S2. Jadi masih punya hasrat untuk kuliah, meneruskan pendidikan. Ya. Karena saya melihat di kampung saya itu banyak S1. Oke, ya, karena kita ketahui Ustadz, untuk Maluku Utara ya, Desa Bibinoi adalah dianggap sebagai desa yang sukses terhadap pendidikannya. Banyak sarjana, khususnya di Maluku Utara, sarjana terbanyak itu Desa Bibinoi. Ya. Tapi karena antum melihat kebanyakan S1, akhirnya antum termotivasi untuk melanjutkan seperti itu. Jadi dalam hati saya harus beda dong. Iya. Akhirnya saya hitung S2 ada berapa orang, kira-kira ada berapa orang Bibinoi sudah S2. Saya juga ikutan. Ya. Akhirnya saya daftar kuliah waktu itu. Saya 100% dibiayain orang. Saya yang nyari link. Masya Allah. Jadi pas balik ke Jakarta itu belum punya pekerjaan, penghasilan? Sudah. Sudah. Saya langsung diterima waktu itu di SMK Fathahillah Cilengsi. Ya, jadi balik dari Maluku tadi sama istri kan setelah mengabdi di sana sebagai dai, kemudian karena punya keinginan meneruskan pendidikan, baliklah ke Jakarta. Ya. Sampai di Jakarta melamar berarti. Kerja. Oke. Ya. Jadi sebagai wakil kepala sekolah bagian keislaman. Di SMK. Meningkat ini. Yang tadinya sebelumnya jadi guru, sekarang jadi kepala sekolah. Gajinya waktu itu kalau nggak salah 3 jutaan. Wow, udah besar sekali berarti. Sedikit ya. lah.
2 kali lipat. Ya, Ya, dari tadinya mulai di yang awal 1,5 juta. sambil lanjut Ya. S2 Ustaz. Masya Allah. Biaya S2 saya itu dibiayain oleh Pak Ilyas namanya, Oke. yang punya masjid legenda wisata. Pak Ilyas ini apa hubungannya dengan Ustadz ini? Apakah sebagai teman, jamaah atau teman? Teman. Oke. Jadi waktu itu saya kontak beliau, oh Ustadz Hamdan ya? Iya Pak Haji. Hmm. Ada apa ini kira-kira apa yang bisa berhabat? Saya lanjut S3. Hmm. SPP saya per semester itu 3,5 juta. 3 juta S2. 500. S2. S2 di PTIQ. Perguruan Tinggi Ilmu Ilmu Al-Quran Al-Quran, Jakarta. Jakarta. Oke. Terus beliau membiayai saya sampai selesai. Hmm. 100% bukan biaya dari saya dan juga bukan biaya dari orang tua saya. Iya. 100% dari Bapak Haji Ilyas ini. Bapak Haji Ilyas. Masya Allah, Sampai luar biasa. selesai. Mudah-mudahan Mudah-mudahan beliau mendapatkan mendapatkan ganjaran ya. ganjarannya. Insya Allah. Ilmu yang antum dapatkan. Betul. Nah, selesai itu pokoknya di dalam perjalanan itu kuliah sangat luar biasa. Karena jauh. Saya dari Cilengsi harus ke PTIQ. PTIQ Lebak Bulus ya, Lebak Pasar Bulus. Jumat. Oke. Betul. Akhirnya saya terseot-seot, naik angkot, ya Hmm. panas-panasan. Pernah hampir Nggak, saya nggak pakai dicopet. kendaraan motor nggak? Pernah, cuman motor saya waktu itu bodong. Oke. Bunyi mesinnya aja udah rusak. Butut lah ya. Buntut pokoknya. Akhirnya mau pakai motor juga malu gitu. Hmm. Akhirnya sering naik angkot. Panas-panasan pokoknya. Padahal kan mahasiswa nggak masalah, mahasiswa kan kita Iya, pakai sih, motor sama. butut. Artinya dari sisi perjuangan juga Ya, benar-benar kerasa seperti itu betul, mahasiswa. Cuma khawatirnya nanti di jalan ditangkap sama Nah, polisi, itu dia, Mak. bisa Bodong. beraba urusannya. Betul. Akhirnya saya pakai motor bodong. Akhirnya kayaknya nggak canggih juga. Akhirnya saya pakai Angkutan umum. Angkutan umum. Jadi selama 2 tahun menyelesaikan S2 itu menggunakan kendaraan umum. Umum. Itu Dan sudah panas-panas. punya anak dan istri. Sudah. Allah, Sudah. ini perjuangannya juga. Nah, saya agak telat. Tidak habis-habis ini perjuangan dalam menuntut ilmu ini. Selesai. Dari Ustaz. sejak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, Betul, 1, betul. S2 juga ini. Hmm. Nah, kemudian di S2 juga itu saya agak sedikit molor setahun. Oke. Teman-teman saya udah pada wisuda yang sebagian besarnya belum. Di Apa antaranya kendalanya? saya. Satu, ini dia. Hmm. Karena kurang gigih untuk nulis tesis saat Tesis. itu. Saya agak telat untuk nulis untuk ngajukan proposal tesis. Nah kan dosen juga itu kan nggak langsung nerima, dia kan harus ketika ngeliat kita ini mengajukan judul. Saya kira-kira ditolak itu untuk ngajuin judul aja kira-kira ada 6 kali. 6 kali ditolak. 6 kali Tapi luar ditolak. biasa itu. Cuman saya bilang, waduh, akhirnya kan Artinya kampus sendiri tidak mau ada mahasiswanya yang keluar dari perguruan tinggi itu dengan kualitas yang biasa-biasa yang saja. rendah. Saya salut ya dengan di perguruan PTIQ kita Masya ini ya. Allah. Ya kan kualitasnya kita bisa lihat ini seperti Ustaz Ya. Hamdan yang ahli tafsir. Masya Allah. Amin. Jadi di PTIQ ini memang kata dosen-dosen saya juga kita nggak mau mahasiswa itu yang jebolan dari PTIQ hanya sekedar mahasiswa biasa. Ya. Tetapi dia juga harus punya bergaining di panggung dakwah. Ya. Ditambah lagi penulisan secara ilmiahnya juga harus betul-betul bagus dan berkualitas, tidak hanya sekedar tulis-tulis begitu aja. Ya terbukti lah sekarang Ustaz Hamdan alumni dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran saat ini sedang melanjutkan S3 di Malaysia di UIS Universitas Islam Selangor yang sebentar lagi ya akan ujian sudah menyusun ya saat ini. Sudah bab 3 sekarang. Ustaz, dari awal kita berbincang tadi saya melihat banyak sekali artinya dari sisi perjuangannya ya, lika-lika kehidupan, cobaan-cobaan dan seterusnya. Nah, berhubungan dengan background antum Ustaz ini di bidang tafsir, kira-kira ayat yang berhubungan dengan suka duka perjuangannya Ustaz ini mungkin sedikit dikupas. Ada di surat apa misalnya? Nah, Allah Subhanahu wa taala telah mungkin menyinggung ya supaya kita ambil ibrahnya juga. Betul. Ustaz ya. Saya itu terinspirasi di ayat surat Al-Imran. Surat Al-Imran ayat dan juga di surat Al-Baqarah. Saya agak lupa ayatnya. Oke, tapi ya. nanti kita bisa cek ya. Ya. Kata Allah begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibutum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian sudah akan pasti masuk surga? Sedangkan Allah itu belum tahu di mana di antara kalian yang betul-betul menjadi pejuang setia di jalan Allah. Ayat ini memang turunnya di Madinah berkaitan dengan jihad, ya kan? Nah, cuman ada inspirasi yang perlu kita ambil di sini. Ya.
di dalam penulisan tesis, disertasi, kuliah dan macam-macam, sudah otomatis pasti banyak rintangan cobaan, biaya, waktu, kemudian tenaga juga. Kalau kita tidak bersabar dalam ujian ini, maka bagaimana mungkin Allah mau mengetahui di mana di antara kalian yang betul-betul berjuang. Ya. Berjuang di sini bukan berjuang perang ya, jangan sampai salah tafsirkan. Berjuang untuk bersungguh-sungguh. Gitu. Nah, akhirnya saya terinspirasi dari ayat ini. Okay. Nah, di dalam perjalanan kehidupan saya ketika melanjutkan S2 pun sama. Itu kadang-kadang gak ada duit, Pak Ustadz. Ya. Saya nggak ada duit. Ya. Harus sama problem yang sama yang setiap mahasiswa menghadapinya itu. Saya mau ke kampus, saya nggak ada duit sama sekali. Oh, sure. Habis di tengah, karena kan anak sudah gede butuh popok, pampers dan lain-lain. Saya pinjam di teman pun hanya ngasih 50.000. Nah, akhirnya waktu itu saya selama 2 kali pertemuan saya nggak datang. Akhirnya ditanyain sama dosen waktu itu, kok tidak kuliah? Alasan saya tidak ada duit dan macam-macam. Hanya dipahami juga kan, karena memang saya jauh gitu. Nah di saat itu saya berusaha keras supaya saya tetap harus ke kampus. Harus ke kampus saya bilang, karena ini mata pelajaran penting. Nah mau gak mau saya harus ya kan pentingnya, maksudnya saya itu gini, mata kuliah ini kan tidak sama kita belajar di pesantren secara mulazamah, sudah disesuaikan sesuai dengan kurikulum gitu kan. Lah kalau kita nggak hadir rugi, ditambah lagi beban kita terhadap orang yang ngebiayain kita gitu. Lah kalau kita nggak serius, dosa kita. Masya Allah, luar biasa nih. Ustadz Hamdan nih punya jiwa untuk bertanggung jawab ya terhadap amanah. Ya betul, apalagi orang yang biayain. Nah itu di perjalanan kuliah saya S2. Saya selesai S2 mungkin kita sama Ustadz ya. Di 2019. Antum kan di PTIK, kemudian ada jurusan pendidikan kan. Nah, kalau saya kan tafsir. Nah kemudian saya terinspirasi juga di surat Al-Baqarah juga sama, cuman dia agak sedikit detail. Kayak misalkan Allah bilang, kalau tidak salah 112 atau 114 ayat 114 atau 214 ya. Nanti kita cek. Am hasibutum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kalian pengen masuk surga, tapi kalian belum diuji. Diuji dari sisi mentalnya, dari sisi keuangannya. Sebagaimana dahulu umat-umat terdahulu itu pernah diuji. Satu ujian mereka itu kena penyakit, sakit parah, tidak ada duit, tidak ada makanan. Tapi mereka bahkan bisa sukses dalam menjalani ujian-ujian itu. Dan sudah barang tentu dari gambaran ayat ini menunjukkan orang-orang dulu seperti para nabi itu ujiannya lebih berat. Karena misalkan saja disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, ujian yang paling berat yang dialami oleh para nabi itu pembunuhan. Misalkan saja Nabi Zakaria digergaji tubuhnya. Nabi Yahya, kemudian Nabi Yahya ini ada dua riwayat. Pernah ada seorang raja meminta fatwa dari Nabi Yahya agar menikahi adik kandungnya. Kemudian tidak boleh hukumnya kata Nabi Yahya. Dan akhirnya beliau pun dibunuh ketika sedang sholat. Nah kemudian ada lagi yang mengatakan di dalam riwayat itu ada seorang raja yang meminta fatwa kepada Nabi Yahya supaya diilegalkan untuk nikah dengan ibu kandungnya sendiri. Dilegalkan. Dilegalkan ya. Ya. Nah akhirnya, dilegalkan ya, bukan diilegalkan, dilegalkan supaya bisa nikah dengan ibu kandungnya sendiri. Karena Nabi Yahya tidak boleh haram. Nah, akhirnya dari situ karena si raja ini tidak senang, kemudian dia dibunuh. Itu pun atas dorongan orang-orang dekatnya dia. Nah itu. Nah ini kan ujian mereka kan berat. Kita ini baru hanya panas-panasan di jalan. Baru tidak ada duit sehari 2 hari. Ya enggak? Baru sehari enggak makan. Baru sehari tidak makan. Kemudian kita baru diuji dari sisi mental kita. Tapi di zaman dulu para nabi itu disiksa. Misalkan saja di zaman Nabi Muhammad, Khabbab namanya. Beliau itu ditaruh di atas kemudian diasapin dari bawah.
Sampai ngelupas. Akhirnya dalam tafsir Ibnu Katsir itu si Khabbab ini datang kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sudah berdoa saja supaya umat Islam ini menang. Terlalu lama. Saking nggak sabarnya dia. Coba kalau nggak sabar kita dalam pendidikan, bisa kita agak sukses gitu. Khabbab ini menunjukkan dia ketidaksabaran beliau. Biasa manusiawi, meskipun sahabat tapi manusiawi. Dan akhirnya kata Nabi, kamu ini gimana sih? Dulu itu orang ada yang digergaji, ada yang digoreng hidup-hidup di zaman Fir'aun, ada yang dipanah hidup-hidup, ada bahkan sampai dipenggal kepalanya para nabi. Masa kamu begini aja? Coba. Jadi intinya setiap cobaan-cobaan itu ya semuanya baik dari Allah, itu untuk kita itu sebenarnya baik. Karena saya sering memberikan motivasi kepada adik-adik, bukan hanya adik kandung, adik-adik mahasiswa juga. Karena kebanyakan orang-orang sukses, ya, termasuk Ustadz Hamdan juga ini, amin. Selalu kalau saya dengarkan ceritanya itu punya perjuangan lika-lika hidup tadi yang begitu berat juga, ya. Dan hampir semua orang sukses, baik itu bahkan Bapak Presiden sendiri Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian kita punya orang tua Gubernur Maluku Utara, Masya Allah. Saya juga sempat bertanya kepada Dubes RI, ya, rata-rata orang-orang sukses yang saya temui, dalam kehidupan mereka berproses itu pasti mereka temui ujian-ujian yang berat, pasti. Dan mereka lolos. Sehingga saya memberikan motivasi kepada adik-adik saya, setiap kali mereka mendapatkan ujian, mengeluhkan kondisi dan seterusnya, saya hanya mengatakan seperti ini. Kita nikmati proses itu. Adapun ujian-ujian itu untuk Allah Subhanahu wa taala sebenarnya punya rasa sayang terhadap diri kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat atau istilahnya menggodok diri kita, supaya kita kualitas kehidupan kita itu lebih naik, lebih tinggi lagi. Betul sekali. Dan jadi pertanyaan, kita bisa melewati cobaan atau ujian itu atau tidak. Sehingga tadi dalam ayat Al-Quran yang sudah Ustadz singgung tadi terkait dengan ujian-ujian itu, jadi sebenarnya sudah selayaknya orang-orang yang ingin sukses itu dia harus melalui ujian-ujian itu. Betul. Ya, satu ayat juga saya teringat itu dalam surat An-Nahl kalau nggak salah itu. Allah katakan, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman tapi tidak diuji, ya? Akan seperti itu. Ya. Sama dengan kita berproses dalam pendidikan, apakah kita dibiarkan begitu saja dengan mulus menyelesaikan studi sementara tidak melalui ujian-ujian? Pasti tentu kita akan melalui ujian-ujian itu. Betul. Ya. Kalau tidak salah ayat tadi itu, kalau tidak salah itu surat Al-Ankabut. Al-Ankabut ya, ayat 2 ya. Ayat 2. Ya, betul, Al-Ankabut ayat 2, betul. Masya Allah. Ya. Nah, kira-kira apa lagi nih Ustaz? Ya. Jadi ini baru sampai S2 ya tadi ya? Ya, baru sampai S2. Kemudian bisa nggak kita lanjut sedikit? Lanjut Ustaz. Nah, kemudian saat ini berlanjut ke S3. Jadi ceritanya begini Ustaz. Saya kan pengen kuliah lagi setelah S2. Ya. Tapi S2 saya ini dibiayain orang juga. Ya, jadi kalau mau S3 ini bingung lagi nih. Sementara tadi pendapatan penghasilan itu cukup untuk dapur sendiri. Kalau misalnya dialokasikan untuk pendidikan ini bakal berkurang, bahkan tidak cukup nih sebenarnya. Ya, betul. Masya Allah. Nah, akhirnya putar otak. Akhirnya saya cari cara. Tapi tidak konsultasi dengan orang yang muhsinin tadi yang membiayai S2. Saya malu. Oke. Malu karena kan sudah ngebiayain S2 saya. Iya. Jadi S1 saya. Tapi selesai S2 itu ditemui orang yang membiayai tadi bahwa saya sudah selesai S2, kemudian alhamdulillah sukses dan seterusnya. Temui, saya ngobrol. Alhamdulillah beliau juga saya ikut senang. Ucapan terima kasih lah ya. Masya Allah. Akhirnya saya waktu itu selesai kita ujian wisuda ya 2019. Mau lanjut S3 bingung lagi nih. Akhirnya masih kepengen lanjut S3 tapi duit nggak ada. S1 saya dibiayain bapak saya 100%. S2 dibiayain orang 100%. S3 masa dibiayain orang lagi. Iya. Akhirnya waktu itu foto wisuda saya itu saya share di grup masjid. Iya, waktu itu Ustadz sudah sebagai menjadi imam tetap. Saat itu dan sampai saat ini. Di 2019 sampai saat ini itu saya jadi imam. Alhamdulillah dipercayakan oleh jamaah di sana di perumahan Villa 3. Menjadi imam utama di masjid. Jadi imam utama di Masjid Al-Fatah. Kalau baca bahasa Arabnya Al-Fatah. Kalau kita sih bacanya Al-Fat. Nah, saya menjadi imam di situ kira-kira sudah 3 tahun. Nah, foto saya ini saya share ke grup masjid.
Tiba-tiba Grup jamaah lah ya. grup jamaah. Tiba-tiba ada kawan jamaah saya namanya Pak Dharma. Beliau kena COVID dan sudah meninggal baru-baru ini. Allah yarham. Allah yarham. Mudah-mudahan beliau kebaikan beliau Allah limpahkan untuk saya waktu beliau ngasih ini. Jadi ketika saya share di grup itu, beliau langsung tanya ke saya. Sore-sore saya selesai mandi, mau siap-siap ngaji. Kemudian beliau udah nunggu di depan masjid. Ustadz, pasti ngeliatin saya kan. Ustadz, Jadi Ustadz kan di masjid itu tidak sekedar jadi imam ya, juga sebagai tenaga pengajar, mengisi Pengajar, pengajian. iya, betul. Oke, jadi jamaah-jamaah ini juga sering berinteraksi dengan Betul, Ustadz ya. Jadi betul. tidak sekedar jadi imam saja, tapi mengisi pengajian. ya, dan Ah. saya tidak mau seperti orang kaku gitu ya. Saya orangnya terbuka sekali. Ya, Ustadz. saya perhatikan Ustadz ini Masya Allah luar biasa. Secara kehidupan sosial, bermasyarakat juga Jadi, sangat luas gitu. ya, Betul, terbuka. saya tidak membeda-bedakan. Tapi nanti kita bahas itu ya. Ya, ya. Akhirnya saya kemudian dipanggil namanya Pak Dharma tadi. Sini. Antum wisuda S3 apa S2? S2 Pak Dharma. Oh, mau lanjut S3 enggak? Allah, ditawarkan sama beliau Tawarkan nih, sama almarhum Pak Dharma ini. Kepengen sih Pak, cuman gak punya duit. Sudah kalau begitu. Antum cari kampus yang paling oke menurut Ngana. Menurut Menurut antum. kamu. Ya Allah. Orang mana beliau ini? Orang Kalau nggak satu orang Jawa. Jawa. Cuma lama tinggal di Villa 3. Akhirnya saya cari, pertama itu PTIK dulu saya mau lanjut. Cuman, kalau PTIK kan udah pernah ya. Pengen cari pengalaman sih. Ya. Pengen cari pengalaman doang. Akhirnya waktu itu saya ditemukan oleh salah satu dosen di Villa 3. Teman jamaah tetangga juga. Beliau juga dosen di Muhammadiyah namanya Ustaz Zainal Arif. Dr. Zainal Arif MA. Beliau sudah gabung aja di saya di kuis, waktu itu masih kuis kan. Oke. Kuis itu di mana? Di Malaysia. Di mana? Di Selangor. Cara daftarnya begini-begini. Ya. Akhirnya masuklah saya di situ. Dan dari situ kan antum mengajak anak ya, Mas. Dari situ saya ajak ente ya. Iya, akhirnya Saya ajak ente untuk masuk S3. Ternyata bermula dari pembicaraan dengan jamaah tadinya. Oke. Akhirnya per semester itu kan 10 juta awal, 12. Habis itu turun jadi 6, 9, 9 karena dulu. di awal-awal semester itu kan kita harus membayar pendaftaran, visa, kemudian uang asrama ya kan, jadi agak mahal. Agak membengkak. Tapi setelah kesini alhamdulillah mulai. Dan alhamdulillah saya dibiayain sampai sudah mau masuk semester 4. Ya. Dan alhamdulillah saya nulis sekarang disertasi udah bab 3. Bab 3 ya. Saya nulisnya pakai bahasa Melayu Ibn Upin ya. Iya. Bahasa Malaysia. Jadi sekarang ini sudah nulis di bab 3. Bab 3. Artinya sudah semester 4. Bentar lagi kalau misalnya selesai, targetnya di 2024 lah atau pertengahan 2023 sudah harus selesai lah. Targetnya begitu. Cuman kan memang itu ada cobaan-cobaan yang harus dilalui. Nulis ya kan. Yang sudah seperti yang dilalui ya. Ya malas kadang-kadang mikirin kerjaan yang lain. Kadang-kadang begitulah. Rajin kadang-kadang malasnya kebanyakan. Ini problem hampir semua mahasiswa nih. Termasuk saya juga nih Ustaz. Makanya mudah-mudahan kita harus saling memotivasi. Supaya Masya Allah antum sudah di bab 3, anak defend aja belum ini. Mudah-mudahan secepatnya. Insya Allah. Oke. Terus kemudian sekarang sudah semester 4. Judul disertasi saya itu Ustaz tentang ini. Saya pakai bahasa Malaysia. Koreksional terhadap kefahaman istishhadiyah. Koreksional terhadap kefahaman istishhadiyah. Istishhadiyah itu bom bunuh diri. Ya. Kalau tesis saya dulu itu tentang ini. Penanggulangan radikalisme dan terorisme dalam Al-Quran. Kalau ini lebih bom bunuh dirinya. Jadi pertanyaannya, bom bunuh diri itu adalah syariat Islam apa bukan nih? Iya. Itulah kira-kira pembahasan saya. Alhamdulillah sudah semester 3, semester 4 sekarang, dan mudah-mudahan tepat waktu bisa selesai. Amin. Ya. Kira-kira begitu. Jadi saat ini aktivitas sehari-hari sebagai imam masjid, kemudian mengajar di beberapa tempat ya. Isi kajian biasalah. Ke depan Ustadz, barangkali apakah tetap menetap di sini di Jakarta atau ada niat untuk mengabdi dengan negeri sendiri di Maluku Utara? Sudah pasti Ustadz. Saya akan kembali. Bukan akan kembali dan akan segera kembali. Ya Rab. Insyaallah. Ini kita Maluku Utara ini membutuhkan nih sosok antum ini ya. Amin. Yang antum punya juga background yang begitu luar biasa, yang saya bisa mengatakan
masih langka untuk ukuran Maluku Utara seorang yang punya background tafsir, ya, kemudian hafiz, insyaallah, masya Allah. Jadi saya sendiri yang istilahnya pernah menghafal Al-Quran, kemudian tiba-tiba dipanggil sama Bapak Gubernur Abah kita setelah membangun Masjid Raya yang begitu megah. Nah ini kan semua fasilitasi dibangunkan untuk anak negeri sebenarnya. Nah, jadi kita berharap mudah-mudahan teman-teman yang sudah menyelesaikan pendidikannya, sudah mendapatkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan di Maluku Utara, mari kita kembali untuk mengabdi ke negeri kita. Jadi kira-kira Ustadz nih, kalau mau pulang ke sana, ya, tadi di sini kan sebagai imam, kemudian sebagai dosen, kemudian sebagai guru juga. Nah, kembali ke sana, mengabdi di masyarakat ini, kira-kira yang passionnya Ustadz ini, apakah kembali menjadi imam dan menjadi dosen lagi, atau ada niat yang lain kira-kira? Pertama karena background saya sebagai seorang guru dan dosen, ya tentunya saya akan mengabdi di Halmahera Selatan. Halmahera Selatan. Jadi Secara kembali umumnya, ke kampung lah istilahnya ya. Secara umumnya mungkin kalau Maluku Utara lah. Iya, karena begini Ustadz, ini benar-benar mulia nih hatinya Ustadz ini. Sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan, bahkan kebanyakan ya, kalau mereka yang sudah istilahnya hidup enak di Jawa, di negeri lain dengan gaji yang begitu besar, terpenuhi segala kebutuhan, ya buat apa kembali kan? Saya mendapatkan banyak teman-teman yang punya pendapat seperti itu. Nah, sehingga ketika saya diajak oleh orang tua kita, Bapak Gubernur, ayo pulang, kita bangun Maluku Utara. Nah, teman-teman ini bertanya, ngapain? Istri antum di sini sudah PNS, antum juga sebagai dosen di sini, punya latar belakang pendidikan yang sudah tinggi, ngapain kita pulang? Saya sampai bertanya-tanya apa yang ada di benak pikiran mereka. Nah, sehingga tadi saya melihat ketika Ustadz punya niat kembali untuk mengabdi di daerah. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan ini bisa ditularkan kepada teman-teman generasi kita yang sudah sukses di luar, ya, karena negeri kita ini Masya Allah sumber dayanya begitu, sumber daya alamnya ya, yang perlu dikelola. Sumber daya manusia juga ya, bagus. Manusianya juga perlu membutuhkan binaan-binaan. Jadi kembali lagi pertanyaannya Ustadz, kira-kira di bidang apa nanti kalau kembali? Ada niat gak? Ini kan lagi momen-momen pilkada nih Ustadz nih. Apakah nanti mau mencalonkan gubernur atau karena kalau saya sendiri Ustadz, dalam waktu dekat ini sampai saat ini saya sudah mulai menyebarkan isu-isu karena sahabat saya yang sama-sama di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta S3, Ustadz Muhammad Tariq, yang beliau juga sebagai anak gubernur, beliau sudah mendeklarasikan ini untuk mencalonkan sebagai gubernur atas perintah ayah beliau. Sehingga saya mulai bergerak merangkul teman-teman, mari kita satukan visi misi. Nah, ini ada anak muda nih. Selama ini kan orang tua nih gubernur kita, pimpinan kita nih. Betul. Nah, artinya kalau Ustadz Tariq tadi ada kecenderungan ke politik, apakah Ustadz Hamdan juga ada niatan ke sana atau gimana nih? Satu mungkin niat besar ya. Niat besar saya mungkin pribadi ya. Kemungkinan besar saya akan ke sana. Ke arah politik ini. Nah, ke arah politik. Ya, berarti ini kita perlu dukungan juga ini harus dari masyarakat. Kalau misalnya ada Ustadz kita, Ustadz Hamdan, yang di sini sudah mengabdi dengan umat di masjid. Berapa tahun Ustadz di masjid? 3 tahun. 3 tahun di masjid, kemudian sebagai guru, kemudian artinya banyak problem yang beliau sudah temukan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi nanti menjadi inspirasi untuk keluar, mencari jalan keluar terhadap persoalan-persoalan kita di Maluku Utara. Jadi ada niatan insya Allah ya ke arah politik ya. Cuman memang niat saya ini satu, bukan hanya sekedar hanya ikut-ikutan calon. Ya itu yang paling terpenting Ustaz ya. Nah, satu, bagaimana caranya, karena kita di Maluku Utara ini kan kultural, ada Nasrani dan juga ada Islam. Jadi sebenarnya tujuan saya untuk niat saya untuk terjun juga di dunia politik itu, tujuan pertama adalah untuk mempersatukan keluarga. Masya Allah. Supaya karena kita tadi berbeda-beda tadi. Meskipun beda pandangan, sudah otomatis karena Nabi Adam itu 2 orang anak Qabil dan Habil itu aja udah beda pandangan. Iya, anak Nabi itu ya. Nah, itu sudah otomatis gitu. Iya. Makanya meskipun beda pandangan, beda beda isi kepala, beda partai. Tetapi bagaimana politik ini kita buat jadi adem.
Oke. supaya Nasrani maupun yang Islam atau sesama Nasrani atau sesama Islam itu akur. Ya. Saya ingin begitu sebenarnya. Oke, jadi begini Ustadz. Di pandangan para khususnya masyarakat kita di Maluku Utara, ketika seseorang itu terjun ke dunia politik itu artinya sudah istilahnya akan pasti terjadi pro kontra. Siapapun dia, mau Ustadz, mau apapun, kalangan masyarakat pasti akan terjadi pro kontra. Nah, tadi Ustadz punya tujuan dan misi yang baik sekali untuk menyatukan. Padahal kalau kita ketahui sendiri, kalau kita berbicara politik ini ya tadi beda kepala, beda pendapat. Betul. Seperti itu. Nah, mungkin barangkali Ustadz punya jurus-jurus atau langkah-langkah ketika kan sudah punya niat nih maju nih di bidang politik, entah nanti mau jadi gubernur, calon wakil gubernur, bupati atau DPR. Ya, artinya dari sekarang Ustadz sudah punya niat kan? Nah, kalau kita sudah punya niat, artinya kita punya planning. Nah, Ustadz punya planning apa saja kira-kira ketika turun ke sana. Tadi niat awal itu kan untuk menyatukan. Ya, kira-kira ada jurus-jurus untuk menyatukan ini bagaimana, Ustaz? Satu sisi karena dari awal saya turun ke daerah-daerah kemarin ya waktu bulan Ramadan itu saya cerita tentang silsilah keluarga. Ya. Bahwa kita ini semuanya berkeluarga gitu loh. Kita jangan sampai berpecah belah karena politik. Yeah. Mau tidak mau politik akan tetap ada terus. Karena aturan demokrasi kita di Indonesia ini kan pasti ada yang namanya pemilihan umum itu pasti setiap 5 tahun sekali ada. Okay. Dan itu sudah otomatis. Yang dituntut dari kita adalah kita berlapang dada ketika berbeda pilihan. Iya. Nah, jadi jurus saya begini Ustaz. Ya. Jurus saya begini. Terakhir nih jurus ini kita nanti karena ini kita berbicara terkait dengan latar belakang antum tadi, kemudian suka duka dalam kehidupan perjuangan. Nah, kalau kita bahas masuk ke politik ini agak panjang nih Ustaz ya. Jadi sedikit saja karena saya sudah tertarik tadi dengan tujuan Ustaz nanti pengen pulang kembali dan mengabdi di masyarakat dan terjun di bidang dunia politik. Nah, ini tadi jurus dilanjutkan dulu. Jadi sedikit, jurus satu saya cerita untuk tingkat Bibinoy dulu deh. Oke, di kampung di desa dulu lah, kampung pribadi, kampung diri sendiri. Bahwa Dodengo dan Kasuba itu adalah bersaudara. Jadi ketika terjadi pemilihan, terjadi beda pandangan, beda pandang. Harusnya itu ya kita kembalikan bahwa kita ini bersaudara. Jadi yang perlu jurus pertama saya adalah saya ceritakan ulang meskipun mereka udah tahu ya. Ya. Tapi saya ceritakan ulang bagaimana silsilah keluarga. Okay. Sampai ketemu dengan si Anu dan si B. Nah, terus yang kedua pendekatan kepada seluruh masyarakat nih. Ya. Nah, misalkan saja di kampung saya di desa Bibinoy. Ini kan ada saudaranya Nasrani, ada saudaranya yang Muslim. Misalkan saya gitu kan ya. Ayah saya ada om-omnya bahkan saudaranya sepupunya ada di Nasrani, dianya Muslim. Dan ini di dalam ayat Al-Quran surat Al-Hujurat misalkan juga waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami telah menjadikan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Maka sebagaimana kita satu suku, maka harusnya ya tujuannya itu kan terakhir lita'arafu. Itu kan endingnya. Jadi harus saling kenal, mengenal. Makanya kata ini saya sedikit penasaran ini terkait dengan lita'arafu di sini. Nah, barangkali dari segi pendekatan tafsirnya mungkin sedikit Ustadz jelaskan apakah saling kenal di sini misalnya sekedar kenal nama atau bagaimana Ustadz? Di dalam pandangan tafsir misalkan ada salah satu buku namanya kaidah tafsir. Saya lupa pengarangnya siapa itu, yang jelas penjebolan PTQ juga itu. Ada bukunya kecil. Beliau bilang begini. Bedanya kata ma'ruf dan ta'aruf. Kalau ma'ruf itu orang yang sudah diketahui biasa. Tuh. Adat istiadat yang sudah diketahui. Kebiasaan sehari-hari sudah diketahui. Maka kata ta'aruf juga itu, bukan beda ya, kesamaannya. Jadi kata ta'aruf itu mengetahui lebih sampai kepada detailnya. Misalkan saja kesukaan dia apa, karakter dia kayak bagaimana, dia kalau marah bagaimana, kesukaan dia makannya apa, dia makanan yang tidak suka apa, macam-macam. Itu ta'aruf. Jadi sampai tahu kepada kepribadian akhlaknya dan juga kepribadian dari sisi
sikap dia sehari-hari. Ya. Jadi tidak sekedar mengenal nama saja, Itu bukan hanya wajah saja. hanya Oh, ini wajah. Ustadz Hamdan, tapi lebih harus jauh tahu dari itu. lebih detail. Lebih Bahkan detail. kesukaan makanannya apa. Itu kata ta'aruf itu ya, Ta'aruf di ta'aruf itu ya. Makanya kalau ini kita pakai ayat ini, kita Hmm. pakai kita aplikasikan dalam bentuk keluarga, Hmm. insya Allah tidak ada jadi konflik. Oke. Karena kita tahu kita kan akan datang nih. Hmm. Kesukaan dia apa, Ya. maunya saya apa, maunya dia apa. Hmm. Akhirnya terjadilah saling toleransi di antara kita. Hmm. Apalagi di Maluku Utara, khususnya di Halmahera Selatan dan Halut Kalau ya. Halmahera Utara. Halmahera Utara itu kan manusianya heterogen semua. Heterogen, betul. Ya kan ada yang beragama Nasrani dan juga ada yang beragama Islam. Betul. Jadi tugas kita ini Ustadz, Ya. jangan sampai mengikuti politik itu tujuannya untuk memporak-porandakan keluarga. Iya. Tapi mengikuti politik adalah untuk tujuannya satu, kemaslahatan orang banyak. Oke. Kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Gitu. Dan jangan sampai bergaul pun hanya dilihat-lihat. Ya. Kalau dia di sana bertato, tidak bisa, itu nanti masuk li ta'aruf Masya gimana? Luar biasa Ustadz. Ya, kita sebenarnya ingin masih banyak lagi kita gali dari pembicaraan kepribadian Ustadz ini. Kita membahas tema-tema yang lain juga, cuma karena kita dibatasi oleh waktu Ustadz. Insya Allah di kesempatan yang berikut kita akan bincang-bincang lagi. Baik. Terima kasih telah hadir di sini di podcast MTK Official Muhammad Thariq Kasuba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan Amin. ya. Duduknya kita di sini, berbincangnya kita di sini juga insya Allah akan mendapatkan ganjaran pahala ketika orang lain terinspirasi. Iya, siap. Syukran Ustaz, jazakallah khair jaza Terima atas kasih. kedatangannya. Insya Allah jangan kapok. Tidak. Nanti kalau kita undang lagi ke sini datang juga. Siap. Syukran, jazakallah. Demikian para pemirsa, tadi kita sudah bincang-bincang dengan Ustaz Hamdan. Insya Allah di kesempatan yang lain kita akan mengupas lagi atau kita akan minta beliau sebagai narasumber dalam tema pembicaraan kita yang lain. Tadi mengenai politik juga menarik ini. Insya Allah kita akan kupas. Demikian, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, dua, satu. Assalamualaikum.